Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2377 sampai bab 2380. Aosheng, Klub Kilin. Lincoln yang terentang diparkir di depan pintu klub. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang pria paruh baya, bertubuh kurus dan mengenakan jaket Mandarin hijau. Dan Hong Mao, yang kehilangan tangannya, sedang menunggu di depan pintu. Dia sudah kesakitan dan banyak keringat di sekujur kepalanya. Jika dia tidak menunggu tuannya di sini, dia pasti sudah lama pergi ke rumah sakit. Saat Hong Mao melihat pria berjaket Mandarin hijau itu muncul, dia langsung pergi menyambutnya. "Tuan," Hong Mao berteriak, "Tuan, Anda harus membalaskan dendam saya bertemu dua bajingan, pria." Paruh baya berbaju Mandarin hijau melihat luka Hong Mao, lalu mengulurkan jarinya dan menyentuh lengannya. Dia menyegel lengan Hong Mao, dan Hong Mao segera berhenti merasakan sakit. "Siapa yang mampu mengalahkanmu?" tanya pria bermantel hijau. Hong Mao berkata, "Tuan, Anda dapat melihat bahwa dia bukan orang biasa." Faktanya, Hong Mao ini juga seorang pejuang. Jika tidak, dia tidak akan begitu mendominasi di klub malam ini. Dan yang bisa meremukkan lengan seorang pejuang tentunya bukanlah orang biasa. Saat dia mengatakan itu, dia melangkah ke bar di lantai pertama dengan mengenakan jaket Mandarin hijau. Pria berjaket Mandarin hijau dengan cepat berjalan menuju bar tempat Lao Bai dan Lao Hui berdiri. "Saya bepergian ke Song San dan Zhang Tianshan. Saya tidak tahu siapa kalian berdua. Mengapa Anda menyentuh murid saya?" kata pria berjaket Mandarin hijau. Lao Bai melirik Zhang Tianshan dan mencibir dalam hatinya, "Haha, dia ternyata adalah master semi-inisiasi, dan dia berani datang ke hadapanku dan bertindak sembarangan. Keluar," kata Lao Hui. Sambil memeluk Xiaoli, Tianshan ini sekarang telah menembus batas-batas seorang pejuang dan memasuki alam master setengah langkah. Keadaan seperti itu, di mata manusia, sudah dekat dengan keberadaan Tuhan. Meskipun Zhang Tianshan tidak terkenal di dunia seni bela diri, itu karena sikapnya yang rendah hati. Kalau tidak, kekuatannya jauh lebih kuat daripada para master seni bela diri yang sudah terkenal sejak lama. Dan Zhang Tianshan sekarang menjadi tamu Aosheng Anjia. Keluargaan mengandalkan tangan Zhang Tianshan untuk menjadi kaisar Aosheng. Oleh karena itu, kemanapun Zhang Tianshan pergi, dia selalu diperlakukan dengan hormat. Kapan dia pernah dimarahi? Keluar. Ada kemarahan di wajah Zhang Tianshan, "Kalian berdua." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Lao Bai. "Keluar dari sini segera setelah aku memberitahumu, dan kamu berani merusak minat paman di sini. Hati-hati, saya akan memenggal kepalamu." Zhang Tianshan benar-benar marah. "Oke, saya belum pernah melihat orang yang begitu berani sebelumnya. Hari ini saya ingin melihat kemampuan Anda." Dengan itu, Zhang Tianshan mengadakan pertunjukan. Dia membuat gerakan awal tinju yang panjang, yang berarti mengundang lawan untuk bertarung dengannya. "Aku akan ke Nima," Lao Bai mengutuk. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara pop, dan Lao Bai menamparkan wajah Zhang Tianshan. Tapi Zhang Tianshan tidak bereaksi sama sekali, dan ditampar oleh Lao Bai. Zhang Tianshan ditampar sampai ke panggung, menjatuhkan selusin pria dan wanita muda yang menari di dalam panggung. Namun, karena panggung sudah kacau dan musik menggelegar di dalam ruangan, hal itu tidak menimbulkan banyak keributan. Orang-orang berambut merah di sebelahnya tercengang. "Anda tahu, ini adalah tuannya, master setengah langkah yang agung." Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu bahwa gurunya dapat bersaing dengan orang terkuat di dunia seni bela diri. Namun, tepat di depan pria besar di seberangnya, dia ditampar seperti pria tak berdaya. Manusia serigala ini juga tidak memiliki temperamen yang baik. Saya melihat kipas Bai tua terbang menuju Zhang Tianshan, lalu melangkah menuju Zhang Tianshan.
Sial, aku sudah bilang karena kamu masih belum pergi, aku akan membunuhmu hari ini, kata Lao Bai. Karena itu, dia sudah berjalan ke arah Zhang Tianshan. Zhang Tianshan tidak punya waktu untuk berdiri. Dia hanya menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya. Akibatnya, Lao Bai menginjak Zhang Tianshan hingga terjatuh ke tanah. Zhang Tianshan diinjak dengan seteguk darah dan merasa tulangnya telah hancur. Sepertinya Gunung Tai menekannya, Zhang Tianshan sangat ketakutan saat ini. Dia tidak menyangka bahwa level master setengah langkahnya yang agung tidak akan mampu melawan di depan lawan. Apalagi kini ia sudah merasakan ancaman kematian. Tidak, saya salah, Guru, mohon maafkan saya, Zhang Tianxi memohon belas kasihan. Tapi Lao Bai tidak peduli untuk memohon ampun. Dia tersenyum dan berkata, pergilah ke Nima. Mohon ampun sekarang. Sudah terlambat, pergi dan mati. Setelah mengatakan itu, Lao Bai mengangkat kakinya lagi. Jika kaki ini turun, Zhang Tianshan akan dibunuh, dan kematian sudah pasti. Zhang Tianshan merasa menyesal saat ini. Dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang kejam di dunia ini. Dan saat tendangan fatal Lao Bai hendak menginjak Zhang Tianshan, tiba-tiba terdengar suara bang, dan Lao Bai terbang mundur. Lao Bai terbang langsung beberapa meter jauhnya dan ditendang kembali ke posisi Lao Hui tadi. Zhang Tianshan sangat tenang, dan kemudian dia menyadari bahwa seorang pria muda muncul di sampingnya. Pemuda ini tidak lain adalah Ye Chong. Ternyata Ye Chong sudah mengejarnya ke sini. Kemudian, Ye Chong berjalan ke bar Lao Hui dan Lao Bai. Lao Bai ditendang, dimuntahkan seteguk darah, dan berdiri sambil berpegangan pada meja. Saat ini, Lao Hui mengabaikan wanita di sebelahnya dan berdiri dengan hati-hati. Lagi pula, tidak mudah mengusir seseorang dari Lao Bai. Xiaoli dan wanita lainnya sudah lari ketakutan. Siapa kamu? Lao Hui bertanya, menyipitkan matanya dan sudah mengeluarkan belati di tangannya. Pada saat ini, Lao Bai sudah memanjat dan berkata, Hui tua, inilah orang yang dicari Raja Serigala Putih. Ye Chong memandang Lao Hui, lalu memandang Lao Bai, dan bertanya, ini kamu kaki tangan. Lao Bai menelan ludah dan menatap Ye Chong dengan gugup. Kemudian, Lao Bai diam-diam melirik ke arah Lao Hui, yang bermaksud memberitahu Lao Hui untuk menggunakan kekuatan penuhnya segera setelah dia bergerak. Ye Chong tersenyum, karena kamu di sini, maka tetaplah di sini. Pergilah ke neraka, Lao Bai berkata tiba-tiba, dan kemudian bergegas menuju Ye Chong. Lao Hui juga berteriak dan bergegas menuju Ye Chong. Menghadapi dua pria besar itu, Ye Chong hanya tersenyum. 2 menit kemudian, Lao Bai dan Lao Hui terbaring di sofa, keduanya tewas. Apalagi aksi mereka barusan tidak besar. Di bar yang bising ini, mereka membunuh 2 orang tanpa menarik perhatian orang di sekitarnya. Kedua orang ini termasuk di antara 4 Tuan Raja Serigala Putih, dan sekarang mereka semua langsung dibunuh oleh Ye Chong. Ye Chong membunuh 2 anggota suku serigala dan ketika dia berbalik untuk pergi, Zhang Tianshan datang. Ini kecil, oh tidak, Tuan ini, apakah kamu tidak tahu nama keluargamu? Zhang Tianshan bertanya dengan hormat. Lao Bai dapat membunuhnya secara instan, dan Ye Chong dapat membunuh Lao Bai secara instan, jadi Zhang Tianshan secara alami takut. Ye Chong memandang Zhang Tianshan dan tidak mau memperhatikan. Tuan, Anda menyelamatkan hidup saya, dan saya, Zhang Tianshan, pasti akan membalasnya. Jangan khawatir, saya masih memiliki status di Aosheng, Tuan, lanjut Zhang Tianshan. Ye Chong berkata dengan tenang, aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu, aku di sini hanya untuk membunuh mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Chong mengabaikan Zhang Tianshan, berbalik dan pergi. Hari ini adalah hari Senin, langit cerah, dan ini adalah hari baik lainnya untuk berangkat kerja. Ye Chong mengambil mobil Ruis dan datang ke perusahaan. Saat ini, pada jam sibuk berangkat kerja, para pekerja yang baru saja keluar dari stasiun kereta bawah tanah dengan cepat masuk ke dalam perusahaan dengan kepala menunduk. Di perusahaan, beberapa orang telah tiba,
Wang Di dan Chen Yu masih mendiskusikan apa yang terjadi kemarin. Haha, kamu berani pamer kekayaanmu dengan Tuan Du. Menarik sekali. Bukankah pada akhirnya kamu kabur, kata Wang Di sambil tersenyum. Chen Yu mengangguk dan berkata, itu benar. Jika saya adalah Direktur Ye, saya akan terlalu malu untuk datang hari ini. Tadi malam, Ye menelepon Ruiz di jalan dan segera pergi karena masalah ini mendesak. Di mata orang lain, perilaku ini hanyalah Ye Chong yang melarikan diri dengan alasan karena dia tidak punya uang. Jadi ketika mereka datang hari ini, mereka semua meremehkan kemampuan Ye Chong. Tadi malam, Du Bisu ingin memberikan perhiasan yang dibelinya kepada Zhao Lubai, tetapi Zhao Lubai mengatakan dia tidak menginginkannya. Sikap Zhao Lubai juga membuat gadis-gadis seperti Zhao Yingying dan Song Xin terlihat iri. Jika Anda memberi mereka begitu banyak perhiasan, tidak masalah bagi mereka untuk kehilangan keperawanannya. Zhao Yingying mendengus dingin dan berhenti menyebut Zhao Lubai sebagai wanita jalang teh hijau. Dia hanya mengatakan ada yang salah dengan otak Zhao Lubai. Kemudian, setelah semua orang pergi, Du Bisu mengembalikan semua perhiasannya. Bos gendut itu tidak punya pilihan selain mengembalikan peran Du Bisu karena dia tidak berani memprovokasi Du Bisu. Namun, Du Bisu memberitahu bos gemuk bahwa Ye Chong tidak akan mundur apapun yang terjadi, dan bos gemuk secara alami bersedia. Saat Wang Di dan Chen Yu menertawakan Ye Chong sudah masuk. Hei, bukankah ini Direktur Ye? Apakah kamu di sini? Kenapa kamu pergi tiba-tiba tadi malam? Wang Di bertanya dengan sadar. Ye Chong berkata, ini agak mendesak. Setelah mengatakan itu, Ye Chong kembali ke kantornya. Wang Di mencibir, memandang Chen Yu di sebelahnya dengan bangga, dan berkata, lihat, seberapa banyak kamu bisa pamer, dan sekarang kamu masih pamer. Zhao Yingying juga mendengus dan diam-diam menatap Zhao Yingying. Lubai. Zhao Lubai terus menundukkan kepalanya, tapi dia terlihat sedikit khawatir. Selama bekerja hari itu, setiap kali rekan-rekan di perusahaan memiliki waktu luang, mereka membicarakan pertaruhan antara Ye Chong dan Du Bisu. Dan semua orang hampir melupakan keterkejutan yang Ye Chong berikan kepada mereka saat dia bermain piano. Dan semua orang memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Wang Di dan Chen Yu, yaitu Ye Chong kalah dan melarikan diri di tengah jalan. Sore itu, tiba-tiba ada satpam masuk, di mana Direktur Ye, penjaga keamanan bertanya pada Wang Di. Saat Wang Di hendak menjawab, Ye Chong membuka pintu. Ada apa? Ye Chong bertanya. Penjaga keamanan berkata, Direktur Ye, ada seseorang yang mencarimu di luar. Oh, Ye Chong memandang penjaga keamanan itu dengan sedikit aneh. Penjaga keamanan melanjutkan, ya, itu Pangeran Ao Sheng, An Kikiang. Semua orang tercengang ketika mendengar nama itu. Apa? Song Xin terkejut. Ini sudah berakhir. Pasti karena apa yang terjadi kemarin. Direktur Ye, Anda mengalahkan Gao Jingjing, dan sekarang An Kikiang ada di sini untuk membalas dendam. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa tidakkah kita memanggil polisi? Zhao Lubai sedikit bingung. Khawatir? Sebaliknya, Ye Chong tersenyum dengan tenang. Tidak apa-apa, aku akan pergi melihatnya. Zhao Lubai ingin menghentikan Ye Chong, tapi setelah Ye Chong mengatakan itu, dia mengikuti penjaga keamanan dan berjalan keluar. Wang Di berkata dengan penuh semangat, hei, kamu telah memprovokasi putra mahkota Ao Sheng, bagaimana kamu masih ingin hidup? Ayo pergi dan saksikan kesenangannya. Setelah itu, dia, Chen Yu, Zhao Yingying, Gao Gong dan yang lainnya juga berjalan keluar. Zhao Lubai sangat khawatir dan mengikutinya keluar. Song Xin adalah orang terakhir yang pergi, dan dia segera mengumumkan berita tersebut di grup gosip perusahaan. Akibatnya, ketika Ye Chong baru saja keluar, sekelompok besar orang berkumpul di pintu masuk perusahaan. Orang-orang ini semua ada di sini untuk menyaksikan kesenangan itu. Di gedung perusahaan, Feng Liang sedang melihat situasi di bawah di depan jendela kantornya. Ye Chong sialan ini benar-benar berani memprovokasi putra mahkota Ao Sheng. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi, dan aku tidak ingin melibatkan perusahaan bajingan ini.
yang terbaik adalah putra mahkota memukulinya sampai mati, kata Feng Liang. Saat ini, sebuah mobil Land Rover edisi terbatas berukuran besar berwarna hitam sedang diparkir di bawah gedung perusahaan. Saat ini, pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda sedang duduk di kursi mobil dengan satu kaki tergantung di luar. Dia mengenakan kemeja ungu mewah dan celana panjang hitam di bagian bawah tubuhnya. Terlihat seperti bahan kelas atas, tapi kacamata hitam di wajahnya membuatnya tampak seperti dia tidak mempedulikannya. Di samping pemuda ini, ada dua pria berjas berdiri. Sekilas mereka adalah pengawal, tinggi dan kuat, dan terlihat sangat sulit untuk diganggu. Di dalam mobil ada seorang wanita yang duduk. Wajah wanita itu masih sedikit bengkak. Itu adalah Gao Jingjing. Semua orang mengikuti Ye Chong keluar dan ketakutan setengah mati ketika mereka melihat dua pengawal di samping pemuda itu. Wang Di, Chen Yu dan yang lainnya bersuka cita atas kemalangan ini. Tampaknya Ye Chong berada dalam malapetaka kali ini, dan sang pangeran mengejarnya ke perusahaan. Ye Chong, sebaliknya, tampak sangat tenang. Melihat Ye Chong keluar, pemuda itu pun melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah yang cukup tampan. Tak lain adalah Pangeran Ao Sheng, An Qiqiang. Seorang Qiqiang melompat keluar dari mobil dan berjalan ke arah Ye Chong. Ada rasa arogansi dalam langkahnya, layaknya aura putra mahkota Ao Sheng. Di belakangnya, Gao Jingjing juga turun dari mobil dan mengikutinya. "Apakah kamu Ye Chong?" An Qiqiang bertanya. Ye Chong mengangkat bahu, "Ya, itu aku." Gao Jingjing menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Saudara Qiang, bajingan ini berani memukulku. Saudara Qiang, kamu harus membantuku membalas dendam." Seorang Qiqiang melihat ke atas dan ke bawah. Ye Chong berhenti dan mencibir, "Aku, Cao, kamu benar-benar bisa berpura-pura menjadi kompetitif. Jika kamu berani memukulku, wanita An Qiqiang, aku pikir kamu tidak ingin hidup, apa?" Ye Chong tidak takut, berkata, "Wanita ini menindas temanku, jadi dia harus dipukuli." "Haha, oke, menurutku kamu pintar, nak, aku harap kamu bisa segera menjadi begitu pintar, kalau tidak, itu tidak akan menyenangkan," An kata Qiqiang. Pada saat ini, Zhao Lubai tiba-tiba berdiri dan berkata, "Qiang, saudara Qiang, kan, saya benar-benar minta maaf tentang hal itu. Faktanya, semuanya terjadi karena saya. Apakah Anda pikir Anda bisa memaafkan saya?" Zhao Lubai belum menyelesaikan kata-katanya. Dia disela oleh An Qiqiang. "Hei, gadis ini terlihat cukup baik. Apakah kamu tahu siapa aku?" tanya Qiqiang. Zhao Lubai mengangguk. Zhao Yingying di sebelahnya mendengus dingin. "Bah, wanita jalang teh hijau ini." Menurutnya, Zhao Lubai tidak berusaha membela Ye Chong. Ketika orang normal menghadapi putra mahkota Ao Sheng, siapa yang akan membela? Jelas sekali bahwa tujuan Zhao Lubai adalah untuk menarik putra mahkota Ao Sheng. "Tidak tahu malu? Bisakah kamu merayu orang lain hanya karena kamu cantik? Tidak tahu malu?" Zhao Yingying berpikir dalam hati. Benar saja, An Qiqiang jatuh cinta pada Zhao Lubai dan berkata sambil tersenyum, "Cantik, kenapa kamu tidak mengikutiku? Mulai sekarang, aku akan membuatmu populer dan minum makanan pedas, dan kamu tidak perlu bekerja di tempat yang kumuh." Zhao Lubai hanya menggelengkan kepalanya. "Tidak, terima kasih, saudara Qiang, saya hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Tolong jangan mempermalukan direktur kami Ye, saudara Qiang." An Qiqiang mencibir, "Wanita yang memukul saya. Aku bagaimana kamu bisa mengabaikannya, kecuali..." Seorang Qiqiang dengan sengaja memanjangkan suaranya dan melihat Zhao Lubai dari atas ke bawah. "Jika kamu menjadi wanitaku, maka hal-hal sebelumnya secara alami akan hilang." Seorang Qiqiang mengatakan ini di depan Gao Jingjing. Gao Jingjing tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa khawatir Zhao Lubai akan sangat setuju. Namun, Zhao Lubai jelas tidak tertarik pada An Qiqiang dan menolak An Qiqiang lagi. Hal ini membuat An Qiqiang sedikit tidak senang. Dia adalah putra mahkota Ao Sheng, berapa banyak gadis yang bermimpi menjadi wanitanya. Sekarang, dia berinisiatif untuk melamar,
tapi dia tidak menyangka ada gadis yang akan menolak. Namun, semakin seorang gadis terlihat seperti ini, An Qiqiang semakin bersemangat dan semakin dia ingin menaklukkannya. Oke, lumayan, cukup individual. Saat dia mengatakan itu, An Qiqiang mengulurkan tangannya dan ingin menyentuh wajah Zhao Lubai. Zhao Lubai tanpa sadar bersembunyi kembali, dan kemudian Ye Chong melangkah maju dan berdiri di depan Zhao Lubai. Singkirkan tangan kotormu, apakah kamu ingin dipukuli juga? Ye Chong bertanya. Wang disenang, haha. Lihat, anak ini masih pamer di sini, saya berani mengatakan dia sudah mati. Seorang Qiqiang memiringkan mulutnya dan mencibir, kamu benar-benar tidak tahu siapa saya, pernahkah kamu mendengar tentang putra mahkota Ao Sheng? Ye Chong tersenyum tipis dan berkata, beraninya kucing dan anjing berani memanggilmu putra mahkota sekarang. Semua orang tidak menyangka bahwa setelah melihat An Qiqiang dengan mata kepala sendiri, Ye Chong tidak meminta maaf, memohon minta ampun, tapi tetap berkata kasar, bukankah ini meminta kematian? Benar saja, Ye Chong akhirnya membuat marah An Qiqiang. Seorang Qiqiang mengutuk, sialan, beri anak ini pelajaran, biarkan dia memiliki mulut yang buruk. Seorang Qiqiang memberi perintah, dan dua pengawal di belakangnya segera berjalan. Kedua pengawal ini tinggi dan kuat, dan sekilas mereka terlihat seperti master terlatih. Keduanya melangkah maju, dan bayangan itu langsung menyelimuti Ye Chong. Zhao Lubai terkejut. Kemudian, penjaga keamanan di sebelah kiri mengulurkan tinjunya yang seukuran karung pasir dan memukul Ye Chong. Setelah melihat adegan ini, semua orang langsung berpikir bahwa Ye Chong sudah mati. Wajah Zhao Lubai menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berteriak, Direktur Ye, hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, kejadian tak terduga terjadi. Ye Chong mengulurkan tangan dan dengan kuat menggenggam tangan besar penjaga keamanan itu. Adegan ini membuat gambaran muncul di benak setiap orang, yaitu belalang sembah yang bertindak sebagai kereta. Dan yang memiliki pengalaman paling pribadi adalah pengawal itu. Pengawal itu meninju, tetapi begitu tangan kurus lawan mencengkeramnya, pukulannya tiba-tiba berhenti. Pengawal itu menemukan tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. Sebelum pengawal itu bisa bereaksi, Ye Chong sudah mengusirnya dan benar-benar mengusir pengawal itu. Pengawal itu terbang keluar dan menabrak kaca Land Rover, langsung memecahkan kaca temperet tersebut. Aku Cao, ternyata dia ahli kungfu, ucap pengawal kedua. Awalnya, dia tidak ingin mengambil tindakan, tetapi ketika dia melihat Ye Chong menjatuhkan pengawal pertama, dia mencibir. Bagus sekali, aku sudah lama tidak bergerak, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Seorang Qiqiang menyipitkan matanya, hancurkan dia. Pengawal kedua tiba-tiba membuat gerakan tinju belalang, dan lalu berteriak, setiap seni bela diri di dunia tidak terkalahkan, kecuali kecepatan. Begitu dia selesai berbicara, pengawal itu tiba-tiba bergegas menuju Ye Chong. Saya harus mengatakan, pengawal ini sangat cepat. Namun, Ye Chong lebih cepat dari dia. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Ye Chong sudah menendang perut pengawal kedua. Kemudian pengawal kedua ditendang dan terjatuh di samping pengawal pertama hingga kaca belakang Land Rover pecah. Ketika dia melihat lagi, kedua pengawal itu mulutnya berbusa dan pingsan. Namun, hidupnya masih hidup, yang menunjukkan bahwa Ye Chong telah menunjukkan belas kasihan. Adegan yang terjadi benar-benar mengejutkan semua orang saat ini. Bahkan Song Xin lupa memposting fotonya di grup gosip. Siapa yang mengira Ye Chong benar-benar bisa melakukan seni bela diri? Bukankah orang seperti itu terlalu sempurna, kaya, gandrung, bisa main piano, dan juga jago bela diri? Apakah ini menulis novel? Semua orang berpikir. Orang yang paling terkejut adalah putra mahkota Ao Sheng. Dia juga tahu keterampilan kedua pengawalnya. Mereka adalah juara seni bela diri nasional dan telah disewa dengan harga tinggi. Namun, di tangan Ye Chong, mereka dikalahkan dengan mudah. Tepat ketika An Qiqiang terkejut, Ye Chong sudah berjalan ke sisi An Qiqiang. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Seorang Qiqiang mundur selangkah,
dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Saat ini, di manakah jejak Pangeran Aosheng? Ye Chong tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak akan menghancurkanku? Ayolah. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong menamparkan wajah An Qiqiang yang bengkak. Seorang Qiqiang menutupi wajahnya, tetapi tidak berani berbicara. Bukankah kamu putra mahkota Aosheng? Berhenti pamer, Ye Chong terus mengejek. Seorang Qiqiang mengertakkan gigi dengan kebencian dan tidak berani berbicara. Apakah kamu berbicara? Betapa hebatnya kamu. Bukankah kamu menutupi langit dengan satu tangan di Aosheng? Kata Ye Chong. Wajah seorang Qiqiang memerah. Semua orang sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Anda tahu, ini adalah Pangeran Aosheng? Qiqiang dari keluargaan sangat dipermalukan oleh Ye Chong sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Wang Di dan Chen Yu benar-benar tercengang saat ini. Wang Di menelan ludah dan tampak sedikit takut. Dia hanya mengatakan hal-hal buruk tentang Ye Chong, dan dia tidak tahu apakah dia akan dibalas oleh Ye Chong. Siapa sangka Ye Chong sebenarnya bisa mengenal kungfu. Haha, Pangeran Aosheng? Ye Chong mengejek. Melihat An Qiqiang tidak berani berbicara, Ye Chong berjalan ke sisi Gao Jingjing lagi. Gao Jingjing sudah sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara. Kamu wanita nakal, aku akan mengalahkanmu, bagaimana dengan itu? Kata Ye Chong. Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan wajah Gao Jingjing lagi. Aku mengalahkanmu lagi, kenapa kamu tidak mencari seseorang untuk datang lagi? Kata Ye Chong. Gao Jingjing sangat ketakutan hingga dia menangis, berjongkok di tanah dan tidak berani bergerak. Pada saat ini, Zhao Lubai tiba-tiba mendengar teriakan dari belakangnya, hati-hati. Kemudian, yang terdengar hanya suara ledakan, yang ternyata adalah suara tembakan. Reaksi Ye Chong sangat cepat, dan dia langsung menghindar. Peluru menyerempet tubuh Ye Chong dan menabrak pohon di belakang Ye Chong, meninggalkan kawah. Ye Chong bergerak ke depan An Qiqiang dan mengambil pistol dari tangan An Qiqiang. Semua ini hampir terjadi hanya dalam satu saat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Ye Chong sudah memegang pistol di tangannya dan mengarahkannya ke kepala An Qiqiang. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas. Ternyata saat Ye Chong sedang memberi pelajaran pada Gao Jingjing, An Qiqiang mengeluarkan pistolnya. Hal semacam ini pada dasarnya adalah barang selundupan. Namun, karena An Qiqiang adalah putra mahkota Aosheng, wajar jika dia memiliki senjata. Namun, senjata An Qiqiang biasanya tidak digunakan. Lagi pula, dua pengawal di sampingnya sudah cukup untuk membunuh banyak orang. Namun kali ini, kedua pengawalnya gagal, sehingga An Qiqiang mengeluarkan senjatanya. Ketika An Qiqiang mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Ye Chong, dia tidak ragu sama sekali. Zhao Lubai terkejut saat melihat An Qiqiang mengeluarkan pistol dan langsung berteriak. Dan saat Zhao Lubai berteriak, An Qiqiang juga menarik pelatuknya. Pada saat yang sama, Ye Chong juga mendengar suaranya. Jika ini adalah orang biasa, dia akan ditembak mati oleh An Qiqiang. Namun, dia bertemu Ye Chong. Ye Chong cukup cepat untuk menghindari peluru, dan dalam sekejap dia mengambil pistol An Qiqiang dan mengarahkannya ke An Qiqiang. Pangeran Aosheng menodongkan pistol ke kepalanya untuk pertama kalinya. Seorang Qiqiang sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Ini adalah pertama kalinya dia diancam akan dibunuh. Melihat laras pistol yang hitam, An Qiqiang benar-benar ketakutan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chong mencibir dan berkata, melihat caramu menembak, sepertinya kamu sangat akrab dengan senjata api, ini bukan pertama kalinya. Apakah kamu memukul seseorang dengan itu? Faktanya, Ye Chong tidak menyangka bahwa An Qiqiang benar-benar memiliki pistol di tangannya. Ini benar-benar melanggar hukum. Seorang Qiqiang sama sekali tidak mengerti maksud Ye Chong apa yang akan terjadi jika dia memukul beberapa orang dengan pistol. Sudah kubilang, jauhkan pistol dariku, aku dari keluargaan, seorang Qiqiang berkata dengan hati nurani yang bersalah. Ye Chong tersenyum sedikit dan mengarahkan laras pistol ke bahu kiri An Qiqiang.
Lalu, tanpa ragu-ragu, Ye Chong menembak bang. Lalu muncul bahu kanan An Kikiang, bang. Setelah 2 tembakan, jeritan menyakitkan An Kikiang terdengar. Aduh, kemudian, darah mulai mengalir dari bahu An Kikiang, dan tangan serta lengannya berlumuran darah. Ye Chong sengaja menemukan titik akupuntur sebelum menembak, meskipun 2 lubang peluru di An Kikiang tidak berakibat fatal, bahkan jika kemudian disembuhkan, An Kikiang akan menjadi cacat dan tidak dapat lagi memegang senjata. Ini bisa dianggap sebagai hukuman Ye Chong untuk An Kikiang. Ketika semua orang melihat Ye Chong benar-benar menembak dan melukai An Kikiang, semua orang terlalu takut untuk berbicara. Ini adalah orang-orang biasa, dengan senjata dan semacamnya, mereka sangat jauh. Tapi sekarang, terjadi penembakan tepat di depan mereka. Apalagi orang yang menembakkan pistol itu ternyata adalah orang dekat mereka. Hal ini membuat para pekerja kantoran ini merasa seperti mimpi dan tidak bisa mempercayainya. Kemudian, Ye Chong melemparkan pistolnya ke tanah dan menghancurkannya dengan kakinya. Seorang Kikiang terkejut, ketakutan dan kesakitan, dia mundur 2 langkah hingga hampir kembali ke sisi mobil. Kamu gila, kamu benar-benar berani menembak, kamu mati, aku ingin menemukan Grandmaster keluargaan kita, aku ingin membunuhmu, aku harus membunuhmu, teriak Kikiang dengan gila. Ye Chong tersenyum, oke, aku akan menunggumu. Semua orang memandang Ye Chong dengan kaget, bagaimana dia bisa begitu tenang? Apakah Ye Chong tidak tahu apa maksud Grandmaster? Karena pemulihan energi spiritual bumi, banyak keluarga tersembunyi secara bertahap muncul, serta keributan sebelumnya yang disebabkan oleh Ye Chong di Tiongkok dan insiden para ahli bela diri palsu. Kini media semakin banyak memberitakan tentang dunia seni bela diri. Dunia pencaksilat tidak lagi misterius seperti dulu, hanya sebagian kalangan atas masyarakat saja yang mengetahuinya. Saat ini, bahkan orang biasa pun tahu bahwa ada pejuang dan penguasa di dunia ini. Awalnya, para pejuang telah didewakan oleh kebanyakan orang. Grandmaster adalah makhluk yang lebih kuat daripada pejuang. Jadi di mata banyak manusia, itulah Grandmaster. Ada rumor bahwa seorang Grandmaster dapat menghancurkan seluruh kota dalam kemarahannya. Pantas saja keluargaan begitu hebat dan mampu mendominasi kota. Ternyata keluargaan memang punya Grandmaster yang memimpin. Semua orang kagum pada Grandmaster, tapi Ye Chong mencibirnya. Wang Di menambahkan, sepertinya Ye Chong masih harus mati. Jika keluargaan benar-benar memindahkan Grandmaster, Ye Chong akan mati. Iya, Ye Chong melukai An Kikiang, dan keluargaan akan membalas dendam, kata Chen Yu. Setelah An Kikiang meneriakkan kata-kata ini dengan histeris, dia didukung oleh Gao Jingjing dan segera melarikan diri, mengabaikan kedua pengawalnya. Semua orang melihat An Kikiang melarikan diri dan menghela nafas lagi. Ini adalah putra mahkota Ao Sheng, dia datang untuk menyusahkan Ye Chong, tapi dia dipukuli dengan sangat memalukan oleh Ye Chong. Tapi apa sebenarnya Ye Chong itu? Bagaimana mungkin mengetahui seni bela diri? Bahkan jika dia tahu seni bela diri, mengapa dia tidak bisa terluka oleh senjata? Semua orang tidak bisa memahaminya dan hanya bisa mengaitkan adegan di mana Ye Chong menghindari peluru tadi dengan keahlian menembak An Kikiang yang buruk. Namun, tidak peduli betapa Ye Chong mengejutkan mereka, tidak peduli seberapa kuat Ye Chong. Di hati semua orang, Ye Chong dicap mati. Itu karena jika keluargaan benar-benar mengirimkan seorang Grandmaster untuk menangani Ye Chong, maka Ye Chong akan mati. Zhao Lubai juga sangat khawatir dan berkata kepada Ye Chong, "Ya, Direktur Ye, kenapa kamu tidak keluar dan bersembunyi sebentar? Dari apa kamu bersembunyi?" Ye Chong bertanya dengan lucu, "Jangan. Bukankah menurutmu aku juga sangat khawatir, luar biasa?" Zhao Lubai menggigit bibirnya dan berkata, "Tetapi jika keluargaan benar-benar menemukan seorang Grandmaster, maka..." "Hahaha, Xiao Bai, apakah kamu masih mengenal Grandmaster?" kata Ye Chong sambil tersenyum. Zhao Lubai berkata dengan marah, "Tentu saja saya tahu. Ada banyak konten seperti ini di internet, dan jam berapa sekarang, Direktur Ye? Anda masih bercanda, Xiao Bai? Jangan khawatir,
saya bahkan lebih kuat daripada Grandmaster, Ye Chong berkata kepada Zhao Lubai setengah bercanda. Tentu saja Zhao Lubai tidak percaya apa yang dikatakan Ye Chong. Dia berkata, Direktur Ye, saya sangat menghargai Anda menyelamatkan saya lagi, tapi saya tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Rekan-rekan yang menghalangi pintu masuk perusahaan menyingkir satu demi satu untuk memberi jalan bagi Ye Chong. Wang Di dan Chen Yu bersembunyi di tengah kerumunan, menundukkan kepala, dan bahkan tidak berani menatap Ye Chong. Tahukah Anda, dua pengawal kokoh di alun-alun depan pintu masih belum sadarkan diri. Malam itu, sebuah villa di Sentral, Makau, mereka yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang kaya dan berkuasa di Makau. Villa terbesar di antara mereka adalah milik Ao Sheng Anjia. Saat ini, duduk di aula villa adalah seorang pria parubaya berusia 50-an dengan ekspresi sangat serius. Segera, seorang pengurus rumah tangga berlari. Tuan muda telah dikirim ke rumah sakit, nyawanya tidak dalam bahaya. Tapi pengurus rumah tangga itu ragu-ragu. Pria parubaya itu berkata dengan marah, tetapi apa? Tetapi kedua tangan tuan muda dianggap cacat dan tidak dapat diselamatkan, kata pengurus rumah tangga. Pria parubaya itu memecahkan gelas anggur di tangannya. Anakku, aku harus membunuh bajingan ini. Pergi dan temukan Grandmaster Zhang, bersambung.